Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Manado menetapkan 2 tersangka kasus pemerkosaan remaja berusia 15 tahun di Manado, Sulawesi Utara. Tersangka sempat menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan mengaku terinspirasi dari kasus pemerkosaan karyawati di Tangerang. Menurut Kapolres Manado, AKBP Suprayitno, salah seorang tersangka berinisial FS merupakan teman dekat korban. FS mengaku memperkosa karena sakit hati setelah diputuskan korban. FS juga menganiaya korban menggunakan kayu sepanjang 20 cm yang terinspirasi dari kasus pemerkosaan sadis karyawati Tangerang. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polresta Manado dan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Silang pendapat kembali terjadi di Kabinet Kerja Joko Widodo. Menpan RB Yudi Krisnandi menilai dalam upaya membenahi aturan sipil aparatur sipil negara dibutuhkan rasionalisasi berupa pemangkasan 1 juta PNS hingga tahun 2019 mendatang. Sementara itu, Seskap Pramono Anung justru membantah rencana pemangkasan PNS yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan rasionalisasi pegawai negeri sipil kini terus digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejumlah skema pengurangan aparatur sipil negara tengah diajukan ke Presiden Joko Widodo. Jumlah PNS Indonesia yang mencapai 4,5 juta dinilai tidak efektif dalam persaingan dan efisiensi pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, belanja pegawai yang terus membengkak juga akan membebani APBN setiap tahunnya. Karena itu, Menteri Pan RB Yudi Krisnandi akan merumahkan sekitar 1 juta PNS yang tidak mampu bersaing dan memiliki kinerja yang buruk hingga tahun 2019 mendatang. Dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai-pegawai yang tidak produktif, yang tidak efisien, yang berkompetensi rendah, itu akan dirumahkan. Dirumahkan itu dalam artian mereka tetap diberikan gaji, akan diberikan katakanlah hak-hak pekerjanya. Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung justru membantah wacana pengurangan jumlah PNS. Pramono menilai pemerintah hanya membutuhkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil sementara. Pramono menilai pemerintah hanya membutuhkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil sementara untuk mengurangi jumlah PNS yang terus meningkat. Bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS itu sudah dilakukan. Jadi itu yang akan dilakukan supaya pertumbuhannya adalah negatif. Kalau pertumbuhan negatif, maka dengan demikian tidak perlu PNS itu dirumahkan dan sebagainya. Rencana pembenahan jumlah aparatur negara yang sudah over kapasitas ini akan dibagi dalam 4 skema penilaian. Penilaian tersebut nantinya menjadi rekomendasi PNS yang akan dipertahankan, dirotasi atau mutasi, diberikan diklat, hingga yang terburuk dirumahkan. Bila rencana merumahkan 1 juta PNS terrealisasi, hal tersebut dapat mendongkrak rasio pelayanan publik PNS. Saat ini dengan jumlah sekitar 4,5 juta PNS, rasio pelayanan publik hanya 1,9, atau hampir 2 PNS untuk melayani 100 penduduk. Perampingan jumlah PNS dapat memacu pelayanan publik lebih efisien dan berkualitas seperti di negara-negara lain yang memiliki rasio pelayanan publik lebih tinggi. Tim Liputan Metro TV. Singapura menahan 2 pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Handries. Alasannya kedua orang tersebut ini dinyatakan sebagai unwanted person atau orang yang tidak diizinkan masuk ke negara Singapura. Beredarnya informasi adanya penahanan yang disertai pengisolasian terhadap 2 pendiri relawan teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Sairang, dibenarkan oleh salah satu rekan mereka, Singgi Widyastomo. Menurut Singgi, kedatangan Amalia dan Richard di Singapura untuk memenuhi undangan Food Festival dari WNI yang berada di Singapura. Singgi menyesalkan penahanan kedua rekan seperjuangannya di teman Ahok itu tanpa konfirmasi terkait pelarangan Amalia dan Richard sebagai orang yang tidak diizinkan masuk ke Singapura. Sifatnya perseorangan, Mbak Amalia dan Mas Richard diundang, tidak membawa nama teman Ahok sedikit pun. Nah, ketika tadi tiba di Changi jam 14.30 waktu Singapura, kita dapat kabar dari Mbak Amalia bahwa mereka ditahan oleh pihak imigrasi dengan status unwanted person, orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Sampai sekarang kami masih belum bisa menerima konfirmasi kenapa dalam status unwanted person. Terus juga sekarang Mbak Amalia dan Mas Richard
posisinya ada di ruang isolasi di imigrasi Singapura. Saya belum terima konfirmasi langsung soal perihal ada background politik atau tidak, tapi yang kami ketahui bahwa mereka mungkin sudah membaca situasi politik di Jakarta seperti apa. Kami sedang membuat teman Ahok gitu kan. Yang menjadi sangat kami sayangkan kenapa dua sosok aktivis demokrasi ini menjadi ditahan hanya karena gara-gara untuk memenuhi undangan dari Food Festival di Singapura. Sementara itu, dalam situs berita online, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya membantah adanya penahanan dua teman Ahok. Menurut Ngurah, pihak KBRI mendapatkan kabar bahwa Amalia dan Richard dicegah melakukan kegiatan politik di Singapura sebagaimana undang-undang setempat melarang warga negara lain berkegiatan politik. Hal ini dikarenakan nama keduanya sudah dikenal di Singapura sebagai pendukung calon petahana Gubernur DKI Cahayapurnama atau Ahok. Namun drama penahanan kedua teman Ahok akhirnya menjadi jelas. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan Amalia dan Richard Sairang pada hari Minggu pukul 10 waktu Singapura. Dari Jakarta, Willy Putro, Adam Alamsyah, Metro TV. Ya, sudah hampir 24 jam imigrasi Singapura ini menahan kedua pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Sairang. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan mereka ke tanah air hari ini. Kita bergabung dengan Dade Salampesi yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten untuk informasi selengkapnya. Dade, apakah sudah ada kepastian ini? Kapan tepatnya kedua pendiri teman Ahok dipulangkan ke tanah air? Informasi yang kami peroleh dari salah satu pendiri teman Ahok, Singgih Widyastono, bahwa kedua rekannya yaitu Amalia dan juga Richard Sairang akan dipulangkan ke tanah air pada hari ini. Rencananya mereka berdua akan dipulangkan ke tanah air menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA825 yang diagendakan akan mendarat di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Yang artinya pihak otoritas Singapura memenuhi janji mereka untuk memulangkan kedua aktivis tersebut ke tanah air pada hari ini setelah sebelumnya hampir 24 jam mereka berdua ditahan di Bandara Changi, Singapura dan dikenakan status unwanted person yang artinya tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura dengan alasan mereka tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas politik di negara tersebut. Lantas sebenarnya bagaimana atau apa alasan keduanya berkunjung ke Singapura? Apakah betul ada motif politik yang akan mereka lakukan di Singapura? Sudah bersama saya pendiri dari teman Ahok, Singgih Widyastono. Selamat pagi Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Nama yang mau saya tanyakan adalah selain festival makanan, ini kan bersifat undangan. Selain itu memang ada agenda apa lagi Mas dari keduanya ke Singapura? Iya, jadi 2 minggu yang lalu kita menerima undangan dari WN Indonesia di Singapura untuk mengadakan acara Food Festival makanan Indonesia di sana. Kita memenuhi undangan tersebut kemarin hari Jumat dengan Mbak Amalia dan Mas Richard berangkat. Nah, tiba-tiba pada saat sampai di Changi jam 14.30 mereka tertahan di imigrasi dengan status unwanted person, jadi orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Statusnya menjadi pertanyaan buat kami, mengapa dua anak muda yang memang cuma punya gerakan di Jakarta saja, kami tidak punya kegiatan politik apapun di Singapura, mengapa jadi unwanted person di Singapura seperti itu. Mas, yang dipermasalahkan di sini adalah kan Singapura regulasinya tidak menginginkan ada warga negara asing yang melakukan aktivitas politik di negara mereka. Kalau informasi dari KBRI Singapura, katanya setelah agenda Food Festival memang ada agenda untuk ketemu dengan teman-teman Ahok, ada sosialisasi dan sebagainya. Bagaimana Mas? Ya, kami yang pasti membantah itu semuanya. Kami datang ke sana murni dalam kunjungan kami untuk datang diundang untuk acara Food Festival, tidak ada acara politik di belakangnya. Terus kami juga meyakini bahwa ini ada kesalahan dari pihak imigrasi mengapa sampai sesulit ini Amalia dan Richard ditahan dengan status yang 24 jam sampai kemarin mereka diisolasi sampai mereka tidak bisa dihubungi sama sekali dari Jakarta. Kami hanya bekerja dengan pihak KBRI seperti itu. Mas, ini ke depannya, kalau ternyata kan keduanya baru pertama kali mengunjungi Singapura walaupun tidak bisa masuk ke Singapura. Kedepannya kalau ternyata ada pencekalan terhadap mereka berdua, yang artinya kedepannya mereka tidak bisa lagi masuk ke Singapura, akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh teman Ahok mungkin? Sampai sekarang kami belum tahu sikap kami nanti seperti apa. Yang pasti yang sampai sekarang kami lakukan adalah bagaimana memulangkan Mbak Amalia dengan Mas Richard dalam keadaan selamat di Jakarta hari ini juga. Terus juga kami menyayangkan pihak imigrasi Singapura yang menahan Mbak Amalia dan Mas Richard
dan tentu juga dari pihak KBRI Indonesia di Singapura. Jadi kami menerima kabar bahwa mereka tidak dikunjungi sama sekali, tidak dapat kunjungan ketika pihak imigrasi Singapura menghubungi KBRI. Ternyata mereka tidak datang. Jadi kita dapat konfirmasi dari Mbak Amalia terakhir komunikasi jam 21.43 kemarin, dan mereka bilang bahwa tidak ada pihak KBRI yang menemani mereka di sana. Seperti itu. Artinya informasi semalam dari Mbak Amalia tidak ada pihak dari KBRI Singapura yang mendampingi kedua warga negara Indonesia di Singapura tersebut ya? Ya betul. Jadi info yang terakhir kami yang kami dapat dari Mbak Amalia dan Mas Richard seperti itu. Jadi tidak didampingi. Kami menyayangkan juga dari pihak KBRI seperti itu, Mas. Mas, saya pertegas kembali. Jadi nanti dengan GA 825 sekitar jam 11 siang mereka berdua akan mendarat. Ya, hari ini tadi dapat info terakhir kita sudah bisa berkomunikasi dengan Mbak Amalia. Sekarang sudah di dalam pesawat, akan berangkat jam 10 waktu Changi, waktu Singapura, dan tiba di Jakarta pukul 10.55. Jadi sudah dalam keadaan di dalam pesawat, jadi mudah-mudahan sampai di Jakarta dengan selamat. Kita tunggu kedatangan Amalia dan juga Richard. Dan rencananya nanti kalau memang mereka sudah mendarat, kami akan mewawancarai mereka secara langsung untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis penahanan mereka di Bandara Changi, Singapura saat tidak diizinkan untuk masuk ke negara tersebut dengan alasan mereka diduga akan melakukan aktivitas politik di Republik Singapura. Maria. Baik, Radin Salambasi, terima kasih untuk informasi Anda. Informasi selanjutnya, pemirsa, banjirop yang merendam kawasan pemukiman elit Pantai Mutiara menurut warga bukan pertama kali terjadi. Bahkan penghuni pemukiman di kawasan tepi laut utara Jakarta tersebut mengaku telah 10 kali mengalami dampak banjirop. Banjirop yang terjadi Jumat malam merendam ratusan rumah di pemukiman elit Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya adalah rumah milik Uung Hartarto, warga yang tinggal di Blok T perumahan Pantai Mutiara. Gudang penyimpanan dan dapur yang berada di lantai basement dari rumah 3 lantai milik Uung ini terendam banjir setinggi 80 cm dan merendam sebagian perabot rumah tangga yang ada. Uung mengaku setelah mendapat informasi tanggul di sisi barat apartemen Pantai Mutiara jebol pada Jumat malam lalu, pengusaha tekstil ini langsung memindahkan seluruh kendaraannya ke lokasi yang lebih tinggi. Banjirop kali ini bukan yang pertama baginya. Sejak ia menempati rumah mewahnya pada tahun 2000, sudah 10 kali rumahnya terendam banjir akibat tingginya air laut yang pasang. Namun fakta ini tidak membuatnya ingin pindah dari Jakarta Utara karena menurutnya sudah menjadi konsekuensi tinggal di pemukiman tepi laut. Saat banjir merendam rumahnya, pria berusia 57 tahun ini memusatkan kegiatannya di lantai 2 dan 3 untuk mengantisipasi rendaman air saat banjirop tiba. Ia bahkan memiliki anggaran khusus yang sengaja ia sisihkan untuk biaya perbaikan alat rumah tangga dan kendaraannya bila sewaktu-waktu terendam banjir. Memang karena saya udah senang tinggal di daerah pantai ya, gitu aja alasannya. Kalau pindah misalnya ke selatan gitu, jauh dari tempat kerja, macet masalahnya. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara disebabkan salah satu tanggul jebol karena tidak mampu menahan tingginya. Di daerah pantai ya, gitu aja alasannya. Kalau pindah misalnya ke selatan gitu, jauh dari tempat kerja, macet masalahnya. Menurut BPBD DKI Jakarta, banjir di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara disebabkan salah satu tanggul jebol karena tidak mampu menahan tingginya. Dari Jakarta, Humra Balkis, Muhammad Suhal, Metro TV. Pasca robohnya tanggul akibat banjirop di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, pemerintah provinsi diharapkan memperbaiki lingkungan dan tata ruang di sekitar Pantai Utara Jakarta. Cara ini dinilai lebih akan efektif untuk mengatasi banjirop yang terjadi setiap tahunnya di wilayah pesisir Jakarta. Jebolnya tanggul di Waduk Pluit hingga mengakibatkan banjir di kawasan utara Jakarta menjadi satu bukti pemukiman tanah Jakarta menurun dan permukaan air laut mengalami peningkatan. Akibatnya Waduk Pluit harus menampung debit air lebih banyak lagi. Menurut pengamat tata kota Nirwono Yoga, pembangunan tanggul untuk jangka panjang akan mengakibatkan pemborosan karena mahalnya biaya perawatan dan tidak cukupnya kapasitas waduk menampung debit air yang terus meningkat. Nirwono juga menilai proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak efektif untuk membendung banjirop. Untuk itu perbaikan lingkungan dan tata ruang di sekitar Pantai Utara Jakarta adalah langkah terbaik yang harus segera dilakukan Pemprov DKI untuk menyelamatkan kawasan Pantai Utara Jakarta dari penyusutan. Nah, kalau kita bicara
jangka panjang tentu pilihan yang lebih ramah lingkungan adalah mengembalikan tata ruang pesisir pantai utara, memperbanyak ruang terbuka hijau, mengendalikan penyedotan air tanah supaya penurunan muka tanahnya berkurang, kan itu sebenarnya dilakukan. Daripada kita mempertahankan pembangunan model tanggul dan juga pompa. Kenapa? Kalau tanggul, seperti yang tadi saya katakan, seiring dengan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggulnya setinggi apapun nanti akan bekerjaan dengan percepatan terjadinya penurunan muka tanah dan kenaikan air laut tadi. Akhirnya pilihannya adalah tanggul kita nanti akan semakin tinggi. Tentu juga dari pihak KBRI Indonesia di Singapura. Jadi kami menerima kabar bahwa mereka tidak dikunjungi sama sekali, tidak dapat kunjungan ketika pihak imigrasi Singapura menghubungi KBRI. Ternyata mereka tidak datang. Jadi kita dapat konfirmasi dari Mbak Amalia terakhir komunikasi jam 21.43 kemarin. Dan mereka bilang bahwa tidak ada pihak KBRI yang menemani mereka di sana. Seperti itu. Artinya informasi semalam dari Mbak Amalia tidak ada pihak dari KBRI Singapura yang mendampingi kedua warga negara Indonesia di Singapura tersebut ya? Ya betul. Jadi info yang terakhir kami sampai yang kami dapat dari Mbak Amalia dan Mas Rizal seperti itu. Jadi tidak didampingi. Kami menyayangkan juga dari pihak KBRI seperti itu, Mas. Mas, saya pertegas kembali. Jadi nanti dengan GA 825 sekitar jam 11 siang mereka berdua akan mendarat. Ya, hari ini tadi dapat info terakhir kita sudah bisa berkomunikasi dengan Mbak Amalia. Sekarang sudah di dalam pesawat, akan berangkat jam 10 waktu Changi, waktu Singapura, dan tiba di Jakarta pukul 10.55. Jadi sudah dalam keadaan di dalam pesawat, jadi mudah-mudahan sampai di Jakarta dengan selamat. Kita tunggu kedatangan Amalia dan juga Richard. Dan rencananya nanti kalau memang mereka sudah mendarat, kami akan mewawancarai mereka secara langsung untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis penahanan mereka di Bandara Changi, Singapura saat tidak diizinkan untuk masuk ke negara tersebut dengan alasan mereka diduga akan melakukan aktivitas politik di Republik Singapura. Maria. Baik, Gadis, salam bersih. Terima kasih untuk informasi Anda. Informasi selanjutnya, pemirsa, banjirop yang merendam kawasan pemukiman elit Pantai Mutiara menurut warga bukan pertama kali terjadi. Bahkan penghuni pemukiman di kawasan tepi laut utara Jakarta tersebut mengaku telah 10 kali mengalami dampak banjirop. Banjirop yang terjadi Jumat malam merendam ratusan rumah di pemukiman elit Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara. Salah satunya adalah rumah milik Uung Hartato, warga yang tinggal di Blok T perumahan Pantai Mutiara. Gudang penyimpanan dan dapur yang berada di lantai basement dari rumah 3 lantai milik Uung ini terendam banjir setinggi 80 cm dan merendam sebagian perabot rumah tangga yang ada. Uung mengaku setelah mendapat informasi tanggul di sisi barat apartemen Pantai Mutiara jebol pada Jumat malam lalu, pengusaha tekstil ini langsung memindahkan seluruh kendaraannya ke lokasi yang lebih tinggi. Banjirop kali ini bukan yang pertama baginya. Sejak ia menempati rumah mewahnya pada tahun 2000, sudah 10 kali rumahnya terendam banjir akibat tingginya air laut. Dengan alasan mereka tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas politik di negara tersebut. Lantas sebenarnya bagaimana atau apa alasan keduanya berkunjung ke Singapura? Apakah betul ada motif politik yang akan mereka lakukan di Singapura? Sudah bersama saya pendiri dari teman Ahok, Singgih Widyastono. Selamat pagi Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Nama yang mau saya tanyakan adalah selain festival makanan, ini kan bersifat undangan. Selain itu memang ada agenda apa lagi Mas dari keduanya ke Singapura? Iya, jadi 2 minggu yang lalu kita menerima undangan dari WN Indonesia di Singapura untuk mengadakan acara food festival makanan Indonesia di sana. Kita memenuhi undangan tersebut kemarin hari Jumat dengan Mbak Amalia dan Mas Richard berangkat. Nah, tiba-tiba pada saat sampai di Changi jam 14.30 mereka tertahan di imigrasi dengan status unwanted person, jadi orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Statusnya menjadi pertanyaan buat kami, mengapa 2 anak muda yang memang cuma punya gerakan di Jakarta saja, kami tidak punya kegiatan politik apapun di Singapura, mengapa jadi unwanted person di Singapura, seperti itu. Mas, yang dipermasalahkan di sini adalah kan Singapura regulasinya tidak menginginkan ada warga negara asing yang melakukan aktivitas politik di negara mereka. Kalau informasi dari KBRI Singapura, katanya setelah agenda food festival memang ada agenda untuk ketemu dengan teman-teman Ahok, ada sosialisasi dan sebagainya. Bagaimana Mas? Ya, kami yang pasti membantah itu semuanya. Kami semua datang ke sana murni dalam kunjungan kami untuk datang diundang untuk acara food festival, tidak ada acara politik di belakangnya. Terus kami juga meyakini bahwa
ini ada kesalahan dari pihak imigrasi mengapa sampai sesulit ini Amalia dan Richard ditahan dengan status yang 24 jam sampai kemarin mereka diisolasi sampai mereka tidak bisa dihubungi sama sekali dari Jakarta. Kami hanya berkoordinasi dengan pihak KBRI seperti itu. Mas, ini ke depannya, kalau ternyata kan keduanya baru pertama kali mengunjungi Singapura walaupun tidak bisa masuk ke Singapura. Kedepannya kalau ternyata ada pencekalan terhadap mereka berdua, yang artinya kedepannya mereka tidak bisa lagi masuk ke Singapura, akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh teman Ahok mungkin? Sampai sekarang kami belum tahu sikap kami nanti seperti apa. Yang pasti yang sampai sekarang kami lakukan adalah bagaimana memulangkan Mbak Amalia dengan Mas Richard dalam keadaan selamat di Jakarta hari ini juga. Terus juga kami menyayangkan pihak imigrasi Singapura yang menahan Mbak Amalia dan Mas Richard. Pemirsa, Kepolisian Resor Kota Manado menetapkan 2 tersangka kasus pemerkosaan remaja berusia 15 tahun di Manado, Sulawesi Utara. Tersangka sempat menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan mengaku terinspirasi dari kasus pemerkosaan karyawati di Tangerang. Menurut Kapolres Manado, AKBP Suprayitno, salah seorang tersangka berinisial FS merupakan teman dekat korban. FS mengaku memperkosa karena sakit hati setelah diputuskan korban. FS juga menganiaya korban menggunakan kayu sepanjang 20 cm yang terinspirasi dari kasus pemerkosaan sadis karyawati Tangerang. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polresta Manado dan terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Silang pendapat kembali terjadi di Kabinet Kerja Joko Widodo. Menpan RB Yudi Krisnandi menilai dalam upaya membenahi aturan sipil aparatur sipil negara dibutuhkan rasionalisasi berupa pemangkasan 1 juta PNS hingga tahun 2019 mendatang. Sementara itu, Seskap Pramono Anung justru membantah rencana pemangkasan PNS yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan rasionalisasi pegawai negeri sipil kini terus digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejumlah skema pengurangan aparatur sipil negara tengah diajukan ke Presiden Joko Widodo. Jumlah PNS Indonesia yang mencapai 4,5 juta dinilai tidak efektif dalam persaingan dan efisiensi pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, belanja pegawai yang terus membengkak juga akan membebani APBN setiap tahunnya. Karena itu, Menteri Pan RB Yudi Krisnandi akan merumahkan sekitar 1 juta PNS yang tidak mampu bersaing dan memiliki kinerja yang buruk hingga tahun 2019 mendatang. Dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai-pegawai yang tidak produktif, yang tidak efisien, yang berkompetensi rendah, itu akan dirumahkan. Dirumahkan itu dalam artian mereka tetap diberikan gaji, akan diberikan katakanlah hak-hak pekerjanya. Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung justru membantah wacana pengurangan jumlah PNS. Pramono menilai pemerintah hanya membutuhkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil sementara. Pramono menilai pemerintah hanya membutuhkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil sementara untuk mengurangi jumlah PNS yang terus meningkat. Bahwa kemudian pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS itu sudah dilakukan. Jadi itu yang akan dilakukan supaya pertumbuhannya adalah negatif. Kalau pertumbuhan negatif, maka dengan demikian tidak perlu PNS itu dirumahkan dan sebagainya. Rencana pembenahan jumlah aparatur negara yang sudah over kapasitas ini akan dibagi dalam 4 skema penilaian. Penilaian tersebut nantinya menjadi rekomendasi PNS yang akan dipertahankan, dirotasi atau mutasi, diberikan diklat, hingga yang terburuk dirumahkan. Bila rencana merumahkan 1 juta PNS terrealisasi, hal tersebut dapat mendongkrak rasio pelayanan publik PNS. Saat ini dengan jumlah sekitar 4,5 juta PNS, rasio pelayanan publik hanya 1,9, atau hampir 2 PNS untuk melayani 100 penduduk. Perampingan jumlah PNS dapat memacu pelayanan publik lebih efisien dan berkualitas seperti di negara-negara lain yang memiliki rasio pelayanan publik lebih tinggi. Tim Liputan Metro TV. Singapura menahan 2 pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Handris. Alasannya kedua orang tersebut ini dinyatakan sebagai unwanted person atau orang yang tidak diizinkan masuk ke negara Singapura. Beredarnya informasi adanya penahanan yang disertai pengisolasian terhadap 2 pendiri relawan teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Sairang, dibenarkan oleh salah satu rekan mereka, Singgih Widyastomo.
Menurut Singgi, kedatangan Amalia dan Richard di Singapura untuk memenuhi undangan Food Festival dari WNI yang berada di Singapura. Singgi menyesalkan penahanan kedua rekan seperjuangannya di teman Ahok itu tanpa konfirmasi terkait pelarangan Amalia dan Richard sebagai orang yang tidak diizinkan masuk ke Singapura. Sifatnya perseorangan, Mbak Amalia dan Mas Richard diundang, tidak membawa nama teman Ahok sedikit pun. Nah, ketika tadi tiba di Changi jam 14.30 waktu Singapura, kita dapat kabar dari Mbak Amalia bahwa mereka ditahan oleh pihak imigrasi dengan status unwanted person, orang yang tidak diinginkan masuk ke dalam Singapura. Sampai sekarang kami masih belum bisa menerima konfirmasi kenapa dalam status unwanted person. Terus juga sekarang Mbak Amalia dan Mas Richard posisinya ada di ruang isolasi di imigrasi Singapura. Saya belum terima konfirmasi langsung soal perihal ada background politik atau tidak, tapi yang kami ketahui bahwa mereka mungkin sudah membaca situasi politik di Jakarta seperti apa. Kami sedang membuat teman Ahok gitu kan. Yang menjadi sangat kami sayangkan kenapa dua sosok aktivis demokrasi ini menjadi ditahan hanya karena gara-gara untuk memenuhi undangan dari Food Festival di Singapura. Sementara itu, dalam situs berita online, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya membantah adanya penahanan dua teman Ahok. Menurut Ngurah, pihak KBRI mendapatkan kabar bahwa Amalia dan Richard dicegah melakukan kegiatan politik di Singapura sebagaimana undang-undang setempat melarang warga negara lain berkegiatan politik. Hal ini dikarenakan nama keduanya sudah dikenal di Singapura sebagai pendukung calon petahana Gubernur DKI Cahayapurnama atau Ahok. Namun drama penahanan kedua teman Ahok akhirnya menjadi jelas. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan Amalia dan Richard Saerang pada hari Minggu pukul 10 waktu Singapura. Dari Jakarta, Willy Putro, Adam Alamsyah, Metro TV. Ya, sudah hampir 24 jam imigrasi Singapura ini menahan kedua pendiri teman Ahok, Amalia Ayuning Tias dan Richard Saerang. Pihak Singapura menjanjikan akan memulangkan mereka ke tanah air hari ini. Kita bergabung dengan Dade Salampesi yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Banten untuk informasi selengkapnya. Dade, apakah sudah ada kepastian ini? Kapan tepatnya kedua pendiri teman Ahok dipulangkan ke tanah air? Informasi yang kami peroleh dari salah satu pendiri teman Ahok, Singgi Widyastono, bahwa kedua rekannya yaitu Amalia dan juga Richard Saerang akan dipulangkan ke tanah air pada hari ini. Rencananya mereka berdua akan dipulangkan ke tanah air menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA825 yang diagendakan akan mendarat di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat. Yang artinya pihak otoritas Singapura memenuhi janji mereka untuk memulangkan kedua aktivis tersebut ke tanah air pada hari ini setelah sebelumnya hampir 24 jam mereka berdua ditahan di Bandara Changi, Singapura dan dikenakan status unwanted person yang artinya tidak diizinkan untuk masuk ke Singapura